Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu tidak mengerti situasinya. Seni pertarungan misterius ini tidak bisa dilanjutkan. Akan terlambat jika kita tidak menghentikannya sekarang. Chen yang menekan lengan Hu Ben, berniat untuk memaksa keluar. Jangan lupakan aturan yang ditetapkan oleh kota. Setelah seni pertempuran misterius memasuki panggung, kamu bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri. Tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Apakah Anda akan tidak mematuhi penguasa kota supaya Anda tidak kalah dengan kecantikan seperti saya? Hu Ben berkata dengan marah, kehilangan kesabaran. Chen yang sedikit tenang setelah mendengar itu. Dia mengerutkan kening dan mendorong lengan Hu Ben menjauh, berkata dengan dingin, aku akan pergi mencari penguasa kota sekarang. Hu Ben perlahan menarik lengannya setelah mendengar itu, berkata dengan senyum ambigu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Tuan kota tidak akan melanggar aturan yang dia tetapkan sendiri. Chen yang tidak memperhatikannya. Dia langsung berbalik dan meninggalkan kursi VIP. Saat ini, penonton di arena akhirnya bereaksi. Seseorang akhirnya menyadari bahwa itu adalah binatang skala harimau bermata ganda. Namun, semua orang terkejut. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah mereka harus terus bersorak untuk manusia itu, atau untuk binatang skala harimau. Samar-samar, beberapa dari mereka bahkan merasakan sedikit simpati pada manusia itu. Pria bertanduk yang memasang taruhannya pada Han Li ambruk ke tanah dengan ekspresi terperangah di wajahnya. Adapun pria berkulit hijau yang telah mengejeknya sebelumnya, dia menyeringai lebar dengan sangat gembira. Terlepas dari bagaimana perasaan penonton, Han Li yang berada di tengah arena merasa hatinya tegang. Setelah perubahan pupil dari Tiger Scale Beast, aura yang dipancarkannya berubah total. Itu adalah dunia yang berbeda dari sebelumnya. Han Li mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan mundur selangkah, mengambil posisi tinju sederhana. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap binatang skala harimau bermata ganda. Binatang eksotis itu telah menderita kerugian sebelumnya. Kali ini, ia tidak terburu-buru menggigit Han Li. Sebaliknya, ia mengangkat hidungnya sedikit, memperlihatkan gigi putihnya, dan menggeram pada Han Li. Pada saat ini, Tiger Scale Beast tiba-tiba mengangkat bahunya, dan serangkaian suara berderak datang dari sekujur tubuhnya. Kemudian, ratusan dan ribuan sisik hitam dan putih keluar dari permukaan tubuhnya seperti hujan anak panah. Sisik hitam dan putih turun dari langit, membentuk-bentuk kipas di udara, menutupi Han Li. Melihat ini, Han Li tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kaki belakangnya dan menginjak tanah. Sosoknya kabur dan menghilang dari tempatnya berdiri. Di saat berikutnya, dia muncul di sisi kiri Scale Van Rein. Namun, begitu dia berdiri diam, binatang skala harimau, yang tampaknya telah merencanakan ini sebelumnya, tiba-tiba menerkam di depannya lalu menggigit kepalanya. Han Li segera membungkukkan punggungnya dan merunduk ke belakang, nyaris berhasil menghindari mulut gua binatang itu dalam sekejap mata. Dia datang di bawah Tiger Scale Beast, menginjak kakinya di tanah, dan melompat ke udara. Dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Dengan ledakan yang teredam, tubuh Tiger Scale Beast dihancurkan ke samping dengan kekuatan yang sangat besar. Sosok Han Li muncul kembali di bawah Tiger Scale Beast. Kepalan tangannya gemetar tak terkendali. Selain jari tengah dan telunjuknya, seluruh kepalan tangannya dipenuhi luka dan noda darah. Dia sepertinya tidak memperhatikan ini sama sekali. Matanya tertuju pada binatang skala harimau, dan dia buru-buru mengejarnya, berniat untuk menekannya di bawah tubuhnya lagi dan menyerang bagian vitalnya, membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, sebelum dia bisa mencapai binatang skala harimau, binatang eksotis yang ganas itu telah membalik dan berdiri. Tubuhnya bergetar hebat lagi, dan timbangan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara sekali lagi.
Sosok Han Li terhenti, dan dia berguling ke depan, menghindari hujan timbangan. Semua titik akupuntur misterius di kakinya tiba-tiba menyala, dan dia menginjak tanah, menerkam wajah Tiger Skalebis seperti macan tutul. Melihat ini, yang terakhir benar-benar membuka mulutnya untuk menggigit Han Li. Kali ini, Han Li tidak melakukan gerakan apapun untuk menghindar. Dia hanya mengangkat tinjunya dan menghancurkannya di tanah. Proyeksi tinju tak terlihat tiba-tiba meletus, berubah menjadi kekuatan dahsyat yang menabrak tanah. Kekuatan dampak tiba-tiba mendorong Han Li beberapa puluh kaki ke udara, yang memungkinkan dia untuk menghindari rahang menganga Tiger Skalebis. Dia mengetuk ujung kakinya di hidung Tiger Skalebis, langsung menuju dahinya seperti sebelumnya. Namun, saat salah satu kakinya meninggalkan hidung binatang skala harimau, dan yang lainnya hendak menginjak pangkal hidungnya, binatang eksotis itu tiba-tiba memiringkan kepalanya ke samping, menyebabkan kaki Han Li meleset. Han Li tidak bisa terbang, juga tidak memiliki daya ungkit di udara. Setelah kehilangan kakinya, dia hanya bisa meluncur ke bawah menuju pipi Tiger Skalebis. Namun, sebelum kakinya bisa mendarat di wajah Tiger Skalebis, suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. 3 kumis di pipi Tiger Skalebis itu seperti 3 pedang tajam, menyapu ke arah Han Li. Sepertinya ada cahaya yang mengalir di kumisnya, seolah terbungkus lapisan cahaya bintang. Mereka menunjukkan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat kritis, Han Li menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya. Sebuah cahaya putih menyinari mereka, dan dia mengambil inisiatif untuk menjangkau dan menekan kumis paling atas dari Tiger Skalebis. Kumis itu membungkuk karena tekanan, lalu memantul kembali. Sebelum 2 cambang lainnya mencapai Han Li, dia menggunakan momentum itu untuk melompat tinggi ke udara dan menghindarinya. Bagus. Bagus sekali. Melihat adegan mendebarkan ini, para penonton di arena meledak menjadi gempar. Sorak-sorai naik dan turun satu demi satu. Wajah Han Li bermartabat, dan dia menutup telinga terhadap sorak-sorai. Tubuhnya berputar di udara, tapi dia tidak mendarat di dahi Tiger Skalebis. Sebaliknya, dia mendarat di telinga kirinya. Dia segera meraih telinga Tiger Skalebis, seolah-olah dia sedang mengayunkan ayunan. Tubuhnya berputar di udara, dan dia mengangkat kakinya dan dengan keras menendang telinga Tiger Skalebis. Pada saat yang sama, seni Great Heavenly Star Yuan dan seni White Feather Soaring diaktifkan pada saat yang bersamaan. Semua kekuatan di tubuhnya dikumpulkan di kakinya, lalu menendangnya dengan keras. Suara ledakan keras terdengar. Kepala Tiger Skalebis tiba-tiba miring ke kanan, dan seluruh tubuhnya miring ke samping. Tubuh Han Li jatuh dari telinga Tiger Skalebis. Separuh tubuhnya berlumuran darah merah. Setelah mendarat, dia terhuyung mundur. Binatang skala harimau bermata 2 bergoyang beberapa langkah ke kanan, dan pada akhirnya, itu masih jatuh. Hidungnya bergerak, dan napasnya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Tidak hanya darah yang keluar dari telinga kirinya, bahkan kedua rongga matanya juga mengalir dengan 2 ular darah yang berkelok-kelok. Itu terlihat sangat menyedihkan. Bajingan ini telah jatuh. Siapa pemenangnya? Hu Ben melihat pemandangan itu dan berkata dengan lembut. Para penonton di arena juga berteriak. Hanya beberapa orang yang berteriak agar Li Feiyu segera bangun, tetapi lebih banyak orang yang berteriak agar binatang skala harimau bangun dan memakan orang. Meskipun Han Li telah memberi pertarungan yang luar biasa, pada akhirnya, mereka masih berharap bahwa binatang skala harimau yang mereka pertaruhkan akan menang. Setidaknya, tidak ingin seri dan membiarkan City Lord Mansion, sebagai bangkir, menang dengan sia-sia. Di tengah sorakan kuat dari kerumunan, tubuh binatang skala harimau bermata 2 bergetar dan berdiri lebih dulu. Penglihatannya sudah kabur oleh noda darah, tapi masih berayun ke arah Han Li. Ada suara ledakan keras. Namun,
Tiger Skalebis hanya berjuang untuk mengambil 3 langkah sebelum tidak dapat menopang dirinya sendiri dan jatuh. Kepala besarnya kebetulan menghadap Han Li di depannya. Han Li mengerutkan kening, menahan rasa sakit yang parah dari kakinya, berjuang untuk berdiri, dan memanjat kepala binatang skala harimau selangkah demi selangkah. Dia duduk bersila di atas alis binatang skala harimau, dan mengangkat 2 jari yang telah disempurnakan dengan gua surgawi cabang bunga. Dia menuangkan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya ke dalamnya dan menikam kepala binatang skala harimau. Sekali, 2 kali, 3 kali. Alis dari Tiger Skalebis berangsur-angsur menjadi berantakan berdarah, dan lubang seukuran kepalan tangan digali. Wajah Han Li menunjukkan senyum muram. Dia meraih dan mengeluarkan inti binatang ungu seukuran kepalan tangan. Merasakan kekuatan murni dari bintang-bintang yang terkandung dalam inti binatang buas, senyum di wajahnya menjadi semakin nakal. Dia bahkan tidak menyeka darahnya, tetapi langsung melemparkannya ke mulutnya dan menelannya. Ada saat hening di tribun arena misterius, diikuti dengan sorak-sorai yang antusias. Pria bertanduk satu itu tertawa terbahak-bahak, menatap pria berkulit hijau di sampingnya, dan berteriak, "Anakku, ayahmu kali ini menghasilkan banyak uang, haha." Kota Qingyang, di kediaman penguasa kota. Du Qingyang berdiri di depan meja, satu tangan di belakang, dan tangan lainnya memegang 2 tengkorak binatang tak dikenal. Dia perlahan menggosok mereka, membuat suara tulang bergesekan satu sama lain. Setelah menggosok sebentar, dia berbalik untuk melihat Chen Yang, yang berdiri di aula, dan berkata, "Oke, saya tahu apa yang Anda katakan. Saya memesan penggantian binatang skala harimau pada menit terakhir. Tuan, maafkan saya karena membosankan, tapi binatang skala harimau ini adalah binatang tingkat mistik. Li Feiyu ini jelas bukan tandingannya. Jika dia mati di tempat dan menjadi makanan untuk binatang skala harimau, maka garis keturunan roh sejati ini," kata Chen yang ragu-ragu. "Dia memiliki tujuan hidup, dan tujuan kematian. Saya tahu apa yang saya lakukan. Oke, ini bukan sesuatu yang harus Anda khawatirkan. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan," kata Du Qingyang perlahan. "Ya, bawahan ini akan pergi." Keringat bercucuran di dahi Chen Yang, dan dia segera minta diri. Ketika dia kembali ke arena misterius, dia melihat bahwa penonton telah pergi satu per satu. Orang-orang yang datang dan pergi semuanya sangat bersemangat, seolah-olah mereka belum cukup dengan pertarungan barusan, dan masih mendiskusikannya dengan penuh minat. Dia berjalan kembali ke kursi VIP dengan ragu, dan melihat Hu Ben duduk di kursi besar, satu tangan memegang selirnya yang cantik, yang lain sudah berada di dada wanita itu. Melihat Chen yang telah kembali, senyum di wajah wanita itu sedikit kaku. Dia tidak bisa bergerak dalam pelukan Hu Ben, dan hanya bisa melihat tuannya dengan mata berair. Chen yang hanya sedikit mengernyit, dan menatap langsung ke arena misterius. Dia melihat tanahnya hancur, dan tempat itu berlumuran darah. Itu tampak seperti berantakan. "Tidak perlu melihat, kamu sudah menang. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki anak nakal itu. Dia hanya membuka beberapa lubang yang dalam, tapi dia benar-benar mampu membunuh binatang berskala Suan. Dia benar-benar sial." Hu Ben berdiri dan mendorong gadis di lengannya. Chen yang dengan santai mendorong gadis itu ke sisi lain kursi besar dan bertanya dengan cemberut, "Apa yang terjadi? Aku masih ingin tahu apa yang sedang terjadi." "Baiklah, jangan mencoba untuk bertindak tidak bersalah setelah mendapatkan penawaran. Besok, aku akan meminta seseorang mengirim inti monster itu ke tempat tinggalmu." Hu Ben mengutuk dengan getir dan berbalik untuk pergi. Chen yang berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, lalu melirik gadis itu dan juga berbalik untuk pergi. Saat ini, tubuh Han Li penuh luka, terutama kakinya. Dia meninggalkan arena dengan susah payah dan kembali ke aula gelap di belakang panggung.
Bisa bertarung seperti ini saat pertama kali tampil di atas panggung, sangat bagus. Aku pikir kamu tidak akan bisa turun. Beri aku plat nomormu. Pria bertanduk itu sudah menunggu di sana. Dia menaksir Han Li dan berkata. Han Li diam-diam melepas plat nomor dari pinggangnya dan menyerahkannya. Pria bertanduk itu mengeluarkan tongkat emas pendek dan dengan ringan menggesekkannya ke plat nomor Han Li. Jumlah poin Suan di plat nomor segera bertambah 20 poin. Melihat ini, wajah Han Li mengungkapkan sedikit kegembiraan. Untuk bisa mendapatkan 20 poin Suan, kerja kerasnya tidak sia-sia. Pria bertanduk mengembalikan plat nomor ke Han Li dan pada saat yang sama bertepuk tangan. Dua tentara lapis baja jangkung keluar dari pintu samping di kedalaman aula yang gelap. Tanpa penjelasan apapun, mereka membawa tubuh Han Li dan berjalan menuju pintu samping. Kalian, ekspresi Han Li berubah saat dia berjuang dengan tangannya. Namun, lengan prajurit lapis baja yang tinggi itu sangat keras. Seolah-olah penjepit besi melilit lengan Han Li, membuatnya tidak mungkin melepaskan diri. Lebih jauh lagi, lengan kedua prajurit lapis baja itu sangat dingin menusuk tulang. Mereka tampaknya tidak terbuat dari daging sama sekali. Han Li mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat kedua tentara lapis baja itu. Jangan khawatir, cederamu tidak ringan. Mereka mengirimmu untuk memulihkan diri. Jika kamu tidak sembuh, bagaimana kamu akan terus berpartisipasi dalam Suan Do? Pria bertanduk satu itu terkekeh. Sembuh, Han Li terkejut. Matanya berkedip-kedip, tetapi dia tidak berusaha melawan lagi. Kedua tentara lapis baja itu memimpin Han Li melalui pintu samping. Di belakang pintu ada koridor panjang. Keduanya dengan cepat memimpin Han Li ke depan, dan setelah beberapa putaran, mereka berbelok ke sana kemari. Selama periode ini, Han Li diam-diam melihat kedua prajurit lapis baja ini, dan dengan cepat menentukan bahwa keduanya harus menjadi keberadaan yang mirip dengan mayat halus, tetapi dia tidak tahu bagaimana mereka disempurnakan. Kedua prajurit lapis baja dengan cepat membawa Han Li ke ujung lorong, di mana mereka memasuki sebuah ruangan batu besar. Di tengah ruangan batu itu ada sebuah kolam berukuran lebih dari 100 kaki. Air di kolam itu berwarna merah tua, dan sangat kental seperti kolam darah. Dan di tengah kolam darah, air kolam berjatuhan seperti air mancur, dan gelembung darah. Gumpalan kabut darah merah naik dari air kolam, dan beriak di atas kolam darah. Bau darah yang sangat menyengat memenuhi seluruh ruangan batu, tapi tidak ada bau amis. Han Li melihat pemandangan di depannya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kedua prajurit lapis baja itu berjalan ke sisi kolam, dan tanpa berkata apa-apa, mereka mengangkat tangan dan mengusir Han Li. Han Li ada di udara, dan tidak ada tempat baginya untuk berpegangan. Terlebih lagi, pada saat ini, seluruh tubuhnya sakit dan tidak berdaya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia jatuh ke kolam darah. Begitu dia memasuki kolam darah, kulit Han Li langsung memerah, dan fitur wajahnya sedikit terdistorsi. Suhu air kolam darah sangat tinggi, dan setiap inci kulitnya terasa seperti terbakar, dan itu sangat menyakitkan. Saat air darah membakar tubuh Han Li, gelombang panas juga melonjak ke tubuhnya, mengalir ke bagian yang terluka, dan lukanya segera mulai pulih. Han Li merasakan pemandangan ini, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Kamu hanya punya 1 jam, kata salah satu tentara lapis baja dengan suara serak. Setelah mendengar ini, Han Li buru-buru mengedarkan darah di tubuhnya, dan gelombang panas dari air kolam langsung meningkat. Dengan pikiran, dia segera mengedarkan aliran darah dengan sekuat tenaga, menyerap panas dari genangan darah, dan menyembuhkan luka di tubuhnya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 15 menit telah berlalu. Efek penyembuhan kumpulan darah sangat bagus, dan dalam waktu sesingkat itu, luka-lukanya sudah pulih hampir setengahnya, yang membuatnya bahagia.
Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar. Han Li membuka matanya dan menoleh, dan melihat dua tentara lapis baja lainnya masuk, membawa Black Gladiator di tangannya. Orang itu adalah seorang pemuda, dan pola spiral muncul di sisi kiri wajahnya, memanjang dari dahinya ke dagunya, dan itu terlihat agak aneh. Orang ini juga terluka parah saat ini, dan wajahnya pucat, dan tubuhnya dipenuhi luka, terutama dua luka besar di perut bagian bawahnya, yang hampir memotong tubuhnya menjadi 3 bagian. Darah menyembur keluar, dan melalui luka, usus dan organ dalam dapat dilihat dengan jelas. Kedua prajurit lapis baja itu hanya melambaikan tangan dan melemparkan pria berwajah dicat itu ke dalam genangan darah. Pria berwajah dicat itu jelas pernah ke sini sebelumnya, dan begitu dia memasuki genangan darah, dia segera mengedarkan darahnya untuk menyembuhkan lukanya, dan wajahnya yang pucat dengan cepat pulih. Meski dua luka di pinggangnya belum sembuh, dagingnya sudah tersambung. Melihat adegan ini, Han Li sekali lagi memiliki pemahaman baru tentang kemampuan penyembuhan kolam darah. Pria berwajah dicat itu merasakan tatapan Han Li, dan melihat ke atas dengan sedikit keterkejutan. Hehe, kamu pasti Li Feiyu, kan? Senang berkenalan dengan Anda, ucap pria itu sambil tersenyum. Anda, Han Li memandang pria itu dan samar-samar merasa bahwa dia sedikit akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Saya Chen Lin, juga dari distrik ke-9. Saya ada di sana ketika Brotherly dan Knife Scar mengalami konflik, dan kebetulan saya melihat pertarungan Anda dengan Tiger Scalebis. Saya tidak berharap saudara Li dapat membunuh binatang skala harimau tingkat mendalam. Tidak banyak di distrik ke-9 yang bisa melakukan itu. Saya mengagumi Anda, kata Chen Lin dengan tulus. Aku hanya beruntung, kakak Chen, kamu menyanjungku. Han Li biasanya menjawab dengan rendah hati. Chen Lin sepertinya tertarik untuk berteman dengan Han Li. Setelah Han Li memasuki arena, dia sibuk dengan kultivasi, dan gladiator hitam lainnya di distrik ke-9 memiliki sikap yang agak aneh terhadapnya, seolah-olah mereka menghindarinya. Ini adalah pertama kalinya seseorang mau berbicara dengannya. Dia memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada seseorang, jadi dia mengobrol dengan Chen Lin, dan segera mereka berbicara tentang konflik dengan Knife Scar. Chen Lin memberi tahu Poisonous Dragon tentang keluhan Knife Scar yang penuh air mata, dan bagaimana Poisonous Dragon ingin mencari masalah dengan Han Li, tetapi ditunda karena persaingan. Dia juga memberi tahu Han Li. Setelah mendengar ini, Han Li akhirnya mengerti mengapa gladiator hitam di distrik ke-9 memperlakukannya seperti itu. Kakak Li, meskipun kekuatanmu tidak lemah, dan kamu cukup kejam, kamu masih harus berhati-hati terhadap balas dendam Knife Scar. Orang ini berpikiran sempit dan pendendam, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Poisonous Dragon. Agar untuk mempertahankan prestise di distrik ke-9, naga beracun pasti tidak akan melepaskannya. Anda harus berhati-hati, Chen Lin memperingatkan dengan suara rendah. Terima kasih atas pengingatnya, kakak Chen. Bagaimana kekuatan Poisonous Dragon? Han Li bertanya setelah sedikit merenung. Sejauh yang saya tahu, naga beracun telah membuka 70 bukaan suan. Di antara para pemimpin dari 10 distrik utama, dia dianggap di atas rata-rata. Dengan segala hormat, dengan situasi Anda saat ini, Anda jauh dari lawan naga beracun. Seperti kata pepatah, orang bijak tidak bertarung ketika ada rintangan melawannya. Anda baru di sini, jadi mengakui kekalahan bukanlah hal yang memalukan. Chen Lin ragu-ragu saat berkata. Alis Han Li berkerut setelah mendengar ini, tapi dia mengangguk tanpa komitmen. Tapi Anda tidak perlu khawatir dalam jangka pendek. Naga beracun terluka oleh binatang berskala tingkat suan teratas dalam pertarungan suan belum lama ini. Dia tidak akan bisa pulih tanpa istirahat 2 atau 3 bulan, jadi dia tidak akan merepotkanmu untuk saat ini. Chen Lin berkata lagi,
Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu buruk. Han Li mendengar ini dan berkata sambil tersenyum masam. Menurut aturan arena pertarungan Suan, kami Suan Gladiator harus berpartisipasi dalam setidaknya satu pertarungan Suan setiap bulan. Kakak Li, kamu baru saja menyelesaikan satu pertandingan, dan kamu bisa istirahat selama sebulan. Lebih baik bagi Anda untuk mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Chen Lin menyarankan. Oh, ada peraturan seperti itu. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Han Li mengangkat alisnya dan berkata, bagi kami mistik gladiator, kecuali kami menderita cedera serius selama kompetisi dan dievaluasi oleh mistik arena untuk tidak dapat berpartisipasi, maka kami dapat menundanya untuk sementara waktu. Bos Dulong terluka dan mengasingkan diri kali ini. Chen Lin menggelengkan kepalanya. Han Li mengangguk perlahan dan kemudian bertanya tentang beberapa hal tentang arena pertarungan Suan. Chen Lin tidak menolak dan menjelaskan kepada Han Li satu persatu. Waktunya habis. 1 jam kemudian, 2 tentara lapis baja yang membawa Han Li masuk dan berkata. Han Li mendengar ini dan berdiri. Dia berjalan keluar dari genangan darah dan menangkupkan tangannya ke arah Chen Lin. Kakak Chen, terima kasih untuk hari ini. Hanya beberapa informasi yang diketahui semua orang. Saudara Li, kamu terlalu baik. Chen Lin juga menangkupkan tangannya sebagai balasan. Han Li mengangguk ke Chen Lin lagi dan berbalik untuk meninggalkan ruangan batu kali ini. Saat dia mengobrol dengan Chen Lin, dia tidak mengendurkan penyembuhannya. Pada saat ini, sebagian besar luka dalamnya telah pulih dan gerakannya tidak lagi terhambat. Dia dengan cepat kembali ke aula pertukaran di atas. Han Li melepas plat nomor dan dengan cepat berjalan ke meja batu pertukaran. Dia menukar 21 poin Suan di plat nomor dengan 7 tarot bis cores dan segera menuju ke distrik ke-9. Setelah mengetahui kekuatan naga beracun, dia tidak ingin membuang waktu dan segera kembali ke distrik ke-9. Kakak Li, ku dengar kau membunuh binatang skala harimau tingkat Suan. Sungguh mengagumkan. Rekan Li tidak terlihat terlalu tua, tapi kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Itu benar-benar membuat kami merasa malu. Begitu dia melangkah ke distrik ke-9, beberapa orang langsung datang dan menyapanya dengan hangat. Orang lain yang tidak berbicara juga mengungkapkan senyuman di wajahnya, yang sama sekali berbeda dari penampilan acuh tak acuh mereka sebelumnya. Semua orang terlalu sopan. Meskipun Han Li meremehkan pengaruh Suan Gladiator ini, dia tidak ingin menyinggung perasaan mereka tanpa alasan. Jadi dia dengan santai mengucapkan beberapa patah kata. Pada saat ini, tatapan dingin memandang ke atas, seolah-olah seekor ular berbisa mengintip ke arahnya. Han Li merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat. Itu adalah Dao Ba. Melihat tatapan Han Li, jejak ketakutan melintas di mata Dao Ba, serta kebencian yang mendalam. Tapi kemudian, dia bangun dan pergi ke kediamannya sendiri, seolah takut Han Li akan mencari masalah dengannya. Han Li mengingat apa yang dikatakan Chen Lin dan sedikit mengernyit. Dia juga berjalan menuju kediamannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.